bagaimana cara mencari apa besar laju perpindahan panas radiasi ya, ya melewati kaca ya waktu itu ya sudah kita bahas juga ya. Nah ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bab 11 ya dasar-dasar radiasi termal sebelum kita apa kita coba habiskan ya hari ini ya bab 11 ya. Kemarin kita sudah bahas yang tiga ini ya. Jadi yang kita bahas yaitu klasifikasi radiasi elektromagnet ya. Jadi kalian pasti sudah paham ya, radiasi apa? Radiasi termal itu disebabkan karena gelombang elektromagnet ya. Dan yang akan kita fokuskan tentulah radiasi termal ya. Karena banyak sekali ya gelombang elektromagnet itu ya, ada gelombang listrik, ada gelombang radio, TV, ada microwave, ada gelombang apa? Inframerah ya, ada gelombang cahaya, gelombang ultraviolet, gelombang kosmik, gelombang sinar X, sinar gamma dan seterusnya ya. Nah, yang akan kita bahas tentu yang masih dalam lingkup radiasi termal yang yaitu dari panjang gelombangnya kalau nggak salah dari 0,1 sampai 100 ya. 100 nanometer. Itu aja yang kita fokuskan. Kemudian kemarin juga kita sudah bahas tentang idealisasi benda hitam. Kenapa kita idealisasikan benda hitam? Benda hitam itu sempurna, perfect. Apa namanya di dalam untuk perpindahan panas radiasi ya. Jadi benda hitam itu ya apa ya punya keuntungan ya pun istimewa lah ya dibandingkan benda-benda lainnya. Tapi jangan dikira bahwa benda hitam tuh warnanya harus hitam, enggak juga ya. Contohnya matahari, matahari itu bisa kita asumsikan dia benda hitam. Jadi benda hitam di sini yang dimaksud benda hitam di sini dia memiliki hanya dua sifat ya terhadap radiasi ya. Ya umumnya benda itu punya empat, semua benda ya, yaitu yang pertama dia bisa memancarkan radiasi, emissivity, dia bisa memantulkan radiasi, ya, reflectivity, dia bisa menyerap radiasi yaitu apa namanya dalam bahasanya absorptivity ya, dan yang terakhir yaitu dia bisa meneruskan atau transmittivity ya. Nah, kalau benda hitam dia cuma punya dua ya. Dia punya bisa memancarkan secara maksimum yaitu emisivitasnya itu maksimum ya. Kemudian dia bisa menyerap apa yang datang ke dia, energi yang datang ke benda hitam dia akan serap semua ya atau absorptivity. Nah, itu kenapa kita ambil sebagai acuan karena memang benda hitam ini memiliki energi radiasi yang paling besar ya. Nah, kemudian kita coba menghitung bagaimana fraksi radiasi yang dipancarkan melalui panjang gelombang untuk benda hitam. Ini yang contoh soal yang kemarin ya. Ini sudah kita bahas. Nanti kita akan coba bahas. Mudah-mudahan selesai hari ini empat bagian ini ya berikutnya. Oke ya. Jadi tentu ya kalian sudah memahami kenapa radiasi itu ditaruhnya terakhir ya. Ya, setelah konduksi dan konveksi karena memang dia istimewa beda dari yang lainnya. Konduksi dan konveksi membutuhkan perantara. Konduksi membutuhkan molekul ya. Itu molekul itu pasti ada di dalam benda ya. Kemudian kalau konveksi itu membutuhkan pergerakan fluida. Itu tentu membutuhkan pergerakan materi juga ya. Fluida itu kan materi. Nah, kalau radiasi dia tidak membutuhkan perantara, bahkan dia bisa melewati ruang vakum di mana tidak ada kehidupan sama sekali. Contoh kemarin sudah kita bahas matahari energinya bisa sampai ke bumi, padahal di antara matahari dan bumi itu ada ruang vakum, jadi nggak ada materi, nggak ada kehidupan, tidak ada benda sama sekali di situ, tidak ada materi sama sekali ya. Nah, kok bisa energinya bisa menjalar? Karena itu melewati gelombang radiasi ya, gelombang elektromagnet ya. Nah, sudah kita bahas juga minggu kemarin ya, bahwa kalau kita bicara gelombang, tentulah kita mempelajari sifat-sifat gelombang. Yang paling terkenal untuk gelombang adalah frekuensi ya. Ini dilambangkan dengan V kecil ini dan panjang gelombang lambda ya. Jadi kalian bisa mencari hubungan antara panjang gelombang dan frekuensi melalui persamaan ini ya. Di mana C ini adalah cepat lambat gelombang pada suatu medium ya. Kalau di udara segini ya, 2,99 atau 2,8 kali 10 pangkat 8. 3 maksudnya. 3 kali 10 pangkat 8 ya. Oke. Nah, tentu pertanyaannya, apakah gelombang itu materi?
Atau apakah gelombang itu benda atau bukan? Itu masalahnya ya. Karena kita selalu berpikir sebagai orang yang selalu berpikir materialistik ya, yang memiliki energi ah, hanya material, hanya yang apa materi ya. Jadi kalau bukan benda dia tidak memiliki energi. Ya, walaupun sebenarnya ini masih menjadi tanda tanya kan, karena ini postulat yang sudah disepakati oleh para ilmuwan ya sejak zaman dahulu ya. Karena saya secara ini kita sebenarnya gue percaya ada sesuatu yang bukan benda tetapi memiliki energi. Ya, misalnya saja ya, benda itu apa ya? Benda itu kan kita definisikan sebagai sesuatu yang memiliki massa dan volume ya. Coba kalian pikirkan ada nggak ya, sesuatu yang bukan benda tetapi memiliki energi? Ya pastilah ya kalau kalian yang punya agama atau beriman ya itu ada yang namanya malaikat, ada yang namanya jin ya. Itu benda atau bukan ya kita nggak bisa ini karena kita nggak pernah bisa menimbang ya, berapa beratnya jin, berapa beratnya malaikat, berapa volumenya mereka, volume malaikat berapa, volumenya jin berapa, ya kita nggak pernah bisa mengukur ya. Makanya itu dianggap bukan benda, padahal sebenarnya mereka memiliki energi. Ya, ya walaupun kita nggak bisa mengukur itu apakah benda atau bukan, tapi kita percaya bahwa mereka memiliki energi. Ya pastilah ya, nggak mungkin nggak memiliki energi. Nah ini pemahaman materialistik ini terpaksa kita lakukan karena memang panca indera kita terbatas. Kita punya panca indera cuma mata, telinga itu hanya bisa untuk melihat hal-hal yang yang bisa dilihat oleh mata gitu ya. Jadi apa boleh buat karena memang kita pikir gelombang itu bukan benda dan pemahaman kita bahwa energi itu hanya dimiliki oleh benda, maka akhirnya dibuatlah sesuatu yang disebut dengan dualisme gelombang. Dualisme gelombang itu diciptakan oleh para ilmuwan termasuk oleh Einstein, Albert Einstein. Nah, bagaimana prinsipnya? Jadi gelombang itu dianggap walaupun bukan benda, kita anggap benda. Nah, benda ini gelombang, walaupun bukan benda ya, benda ini memiliki energi berupa paket-paket energi diskrit ya. Jadi diskrit artinya tidak kontinu energinya, itu kepotong-kepotong seperti tangga ya. Jadi ada energi, kemudian nggak ada yang enggak, kemudian ada lagi, enggak, ada lagi, enggak, ada lagi, dan seterusnya. Nah, paket-paket energi ini yang disebut dengan foton atau kuantai. Nah, ini bisa dikalkulasi, ya, bisa dihitung ya, paket-paket energi ini dengan menggunakan persamaan ini yaitu merupakan konstanta Planck dikalikan dengan frekuensi, ya. Atau karena ini frekuensi itu adalah cepat lambat cahaya dibagi dengan lambda, panjang gelombang, maka ini bisa kita ganti ya dengan C per lambda. Artinya apa? Energi yang dikandung oleh suatu foton, ini suatu foton, ya, energi yang dikandung oleh satu foton, itu tergantung dari panjang gelombangnya. Jadi semakin besar panjang gelombang, energinya makin kecil. Ya kan? Kalau ini makin besar kan berarti ini kecil ya nilainya. Dibagi 1.000 ya. Dibandingkan dibagi 10 kan, dibagi 1.000 kan jauh lebih kecil ya. Jadi ya apa? Nilai keseluruhannya ya. Nah, ini berarti panjang gelombangnya berbanding terbalik dengan energi foton ya. Artinya semakin besar panjang gelombang maka semakin kecil energi foton. Nah, itu kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah jenis-jenis gelombang berdasarkan panjang gelombang. Yang paling besar panjang gelombangnya tentulah energi listrik ya. Betul energi gelombang radio TV, microwave dan seterusnya. Sampai yang paling rendah itu adalah gelombang kosmik ya. Makanya ini mungkin ya itu mungkin ya, kalau kita hubungkan dengan film Avenger ya, walaupun sebenarnya itu fiktif ya. Nah, Thanos itu paling kuat. Kenapa? Thanos itu ya lahirnya di kosmik, di angkasa ya, sinar kosmik ya. Panjang gelombangnya sangat kecil, 10^-9, makanya dia memiliki energi foton besar. Makanya 10^-9 ya. Kemudian Huluk itu karena radiasi sinar gamma ya. Ini memiliki panjang gelombang yang lebih besar dibanding sinar kosmik. Tentulah dia energi fotonnya lebih kecil ya. Ya kalau memang ini ya, sebenarnya nggak ada hubungannya ya. Itu hanya kisah hayalannya. Nah ini adalah panjang gelombang, rentang panjang gelombang elektromagnet ya.
Kira-kira ada berapa panjang gelombang? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Sembilan gelombang. Kalau kita bisa klasifikasikan. Nah, yang akan jadi perhatian kita tentulah yang berhubungan dengan perpindahan panas. Yang tidak berhubungan dengan perpindahan panas seperti gelombang listrik, gelombang radio dan TV tidak akan kita bahas ya. Yang kita bahas hanya ini radiasi termal ini ya. Radiasi termal ini terdiri dari tiga panjang gelombang, tiga jenis gelombang. Ini panjang gelombangnya adalah mulai dari 0,1 ya, sampai 100 ini ya, radiasi termal ini. Ini mencakup tiga jenis gelombang, yaitu di sini ada ultraviolet, sebagiannya lagi ada gelombang cahaya, visible ini cahaya ya, dan di sini adalah gelombang inframerah ya. Nah, dari semua gelombang ini, satu-satunya yang bisa dilihat oleh mata itu adalah gelombang cahaya. Ya, kalau kalian melihat pointer atau melihat benda yang berwarna hitam, berwarna biru, kenapa kita bisa melihat mereka? Karena mereka memancarkan panjang gelombang di dalam rentang gelombang cahaya ini. Ya. Nah, panjang gelombang cahayanya di antara 0,44 sampai 0,76 ini ya. 0,4 sampai 0,76 ya. Paling kecil 0,4, paling besar 0,76. Yang paling kecil itu dimiliki panjang gelombangnya itu warna violet, ungu ya, semacam ungu ya. Yang paling besar panjang gelombangnya itu adalah warna merah gitu ya. Nah, ini yang dimiliki oleh gelombang cahaya ini berdasarkan panjang gelombangnya ya. Tapi nah, matahari ini adalah salah satu sumber utama energi bumi ya, ini salah satu ya. Ini memiliki rentang panjang gelombang yang dia pancarkan itu adalah 0,3 sampai 3 ya. Kalau 0,3 berarti dia di areanya ini ya, 0,3 di sini nih ya. 0,3 sampai 3, 3 itu di sini. Jadi dia memancarkan tiga jenis gelombang. Ada ultraviolet 0,3 masuk di sini ya. Ini kan 0,1, 0,3-nya di sini ya. Masuk ultraviolet, kemudian ada panjang gelombang cahaya dan panjang gelombang, kalau tiga kan di sini, inframerah. Ada tiga panjang gelombang yang dipancarkan oleh matahari. Separuh radiasi yang dipancarkan oleh matahari itu berupa gelombang cahaya. Ya. Sisanya itu adalah ultraviolet dan inframerah. Nah, yang berbahaya kan itu ultraviolet. Ini tidak boleh masuk bumi, bahaya. Kalau ada ultraviolet masuk bumi ya bisa apa? Bisa musnah ya makhluk hidup di bumi ya, termasuk kita ya, manusia ya. Oleh karena itu di bumi itu ada semacam apa? Selimut pelindung, apa namanya? Perisai ya, yang disebut dengan lapisan ozon. Ini lapisan ozon O3. Jadi semua ultraviolet yang dari matahari itu tidak bisa sampai ke bumi. Kenapa? Karena diserap oleh lapisan ozon. Ya. Nah, yang boleh lewat cuma dua, yaitu panjang gelombang cahaya dan panjang gelombang inframerah. Ya, alhamdulillah ya kita tidak ini ya matahari itu tidak bisa memancarkan ultraviolet tembus sampai ke bumi karena diserap semua oleh lapisan ozon. Tapi hati-hati ya, kalau lapisan ozon ini makin lama makin rusak, makin tipis atau makin banyak lubangnya karena perbuatan manusia sendiri, lama-lama bisa tembus ultraviolet ini ya, bisa tembus sampai ke bumi dan itu sangat berbahaya ya buat manusia ini sangat menyebabkan kerusakan serius bagi manusia dan makhluk hidup lainnya ya. Jadi kita usahakan ya jangan sampai kita merusak lapisan ozon karena itu adalah pelindung bumi ya. Oke, ini salah satu gelombang lain untuk microwave. Ini bisa digunakan untuk masak ya. Ya, kemudian ya radiasi termal itu kan dimulai dari suatu permukaan ya permukaan. Nah, kalau kita bicara permukaan maka kita bicara ini dia bisa memancar ke segala arah. Contohnya seperti ini ya gambar ini ya. Nah, ini dia bisa memancar ke segala arah dan itu akan membentuk bentuk tengah bola ya atau hemisfer ya. Jadi nanti dia akan membentuk bentuk setengah bola itu dia cara memancarkan radiasinya. Ini radiasinya ya. Ya. Oke, itu sekilas tentang ini sudah kita bahas. Kemudian juga kita sudah bahas tentang radiasi benda hitam. Ya. Bagaimana cara menghitung radiasi benda hitam ini maksimumnya ya.
kemudian ini konstanta Stefan Boltzmann, kemudian kita juga sudah tahu bahwa eh, apa namanya emisivitas atau energi yang dipancarkan oleh suatu benda hitam itu merupakan fungsi dua hal, itu panjang gelombang dan temperatur. Nah, kalau kalian lihat seperti ini, sudah kita bahas ini yang paling menarik ya. Kita bisa lihat beberapa fenomena yang bisa dihasilkan dari grafik ini ya. Misalnya semakin tinggi apa namanya temperatur, berarti semakin besar energinya ya, energi benda hitamnya ya. Kemudian yang bisa kita lihat, kalau kita mau lihat yang dengan mata telanjang, itu kalau benda itu memancarkan temperatur di atas, ini di atas 500, itu kira-kira di atas 800 Kelvin. Kenapa? Karena itu ada di rentang rentang yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Jadi kalau misalnya ada benda, dia memiliki temperatur 800 Kelvin, kita akan melihat di permukaannya itu ada pendaran-pendaran, ya, pendaran atau seperti bunga-bunga api ya. Kelihatan warnanya itu, kelihatan oleh mata kita ya. Nah itu artinya apa? Kita hanya bisa melihat panjang gelombang uh, energi yang dipancarkan oleh suatu benda hitam ya pada temperatur di atas 800 sampai kira-kira 5.800 ini kita bisa lihat ini matahari. 5.800 itu adalah temperatur di permukaan, bukan di bagian dalam. Bagian dalam lebih besar lagi matahari ya temperaturnya. Di permukaannya itu adalah 5.800 Kelvin ini. Dan di sini dia kita lihat ya, gelombang yang dipancarkan oleh matahari ini luas sekali, panjang sekali panjang gelombangnya, ya, rentangnya panjang. Dan itu masuk di sini adalah panjang gelombang cahaya. Oleh karena itu kita bisa melihat matahari ya. Alhamdulillah ya, kita bisa diizinkan untuk melihat matahari dengan mata telanjang. Oke, okay? Ini yang kita bisa observasi dari grafik tadi ya. Silakan di ini lagi. Minggu kemarin sudah kita bahas ya. Nah, tentu pertanyaannya, kalau ini sekarang kita lebih fokus dulu ke itu ya, energi apa emisivitas ini ya, E besar ya. Itu adalah kan ada empat ya sifat suatu benda, yaitu dia memancarkan, memantulkan, menyerap dan melewatkan. Yang pertama dulu memancarkan. Jadi E ini adalah lambang untuk memancarkan, yaitu singkatan dari emissivity ya. Jadi E besar ini adalah emissivity. Jadi kita apa namanya fokus dulu ke emissivitas. Jadi yang E besar itu ya. Oke, kalau kita ambil, kita bisa ini ya, kita bisa hitung berapa besar energi yang dipancarkan oleh suatu benda hitam pada panjang gelombang tertentu ya, pada rentang panjang gelombang tertentu ya, itu merupakan luas di bawah grafik ini ya, integralnya berarti ya, ini integralnya ya, kalkulus biasa ya, pasti kalian sudah jauh lebih familiar ya, lebih dibanding saya tentang kalkulus ya, ini pastilah ini daerah yang di bawah ini. Nah, bagaimana cara menghitungnya sepanjang gelombang tertentu? Kita bisa menggunakan persamaan ini. Jangan lupa, kalau kita integralkan secara total, dia akan mendapatkan ini, ya, yaitu konstanta Stefan Boltzmann dikali temperatur pangkat 4 ini ya. Kalau kita integralkan secara total dari 0 sampai tak hingga, hasilnya adalah ini, konstanta Stefan Boltzmann kali temperatur pangkat 4. Itu adalah maksimumnya. Ya. Ini adalah maksimumnya. Jadi kita bisa menghitung berapa fraksi energi yang dipancarkan oleh suatu benda hitam pada panjang gelombang tertentu. Katakanlah pada selang lambda 1 sampai lambda 2. Artinya apa? Kalau misalnya kita mau menghitung berapa energi yang dipancarkan oleh suatu benda hitam ya, pada panjang gelombang dari lambda 1 ke lambda 2, maka tinggal mengalihkan hasil fraksi, pengurangan fraksi ini, F lambda 2 dikurang F lambda 1 dikalikan ini. Itulah energi yang dipancarkan oleh benda hitam. Ini sudah kita bahas juga ya minggu kemarin di contoh soal. Nah, ini sudah ditabelkan, dibuat tabelnya, dan sudah saya berikan juga kalau nggak salah ya contoh soalnya ya di grup ya, sudah ya, sudah belum? Oh belum ya? Ini solusi contoh soal satu yang mana ini? Oh kelas B belum ya? Kelas B, kelas A sudah ya? Ah ini ya, sudah kita ini ya kita bahas ya minggu kemarin nih. Kelas D saya belum ini ya, belum share ya. Saya share dulu ke kelas D ya. Ya, kelas A sudah. Kelas A sudah ya, kelas D yang belum ya. Saya share dulu sebentar.
tentang bab 12 ya. Ini sama contoh soal solusi contoh soal mana tadi? Solusi contoh soal satu ya. Oke ya, sudah saya share di kelas D ya. Jadi bisa dilihat di situ contoh soal yang sudah kita bahas minggu kemarin ya. Kembali ke slide lagi. Ya. Jadi kita bisa menghitung berapa energi yang bisa dipancarkan oleh suatu benda hitam pada panjang gelombang tertentu, pada selang panjang gelombang tertentu dan pada temperatur tertentu, ya, pada temperatur tertentu dengan menggunakan tabel ini ya. Oke ya. Nah, itu yang sudah kita bahas ya. Nah, di dalam radiasi selain tadi emisivitas yang dilambangkan oleh huruf E, ini huruf E ya, E semua ya, ini E semua ya, ini E juga ya. Maka ada juga yang disebut dengan intensitas radiasi ya. Intensitas radiasi itu dilambangkan dengan huruf I besar ya. Ini merupakan semata-mata fungsi geometri sudut ya. Nah, ini sudutnya ini alfa dan maaf, theta ya. Dan ini adalah sudut pi ya. Ini sudutnya pi ya. Apa yang dimaksud dengan intensitas radiasi ya? Jadi intensitas radiasi itu digunakan untuk mencari berapa besar radiasi yang dipancarkan pada arah tertentu. Ya, jangan lupa ya, jadi selain panjang gelombang dan temperatur, radiasi ini juga memiliki arah. Ini ya, arah ya, arah ini ya. Pada arah tertentu ya, jadi kita apa namanya? Yang kita ini ya, mencari pada arah tertentu ya. Nah, kuantitas ini yang pada arah tertentu karena dia berdasarkan sudutnya ya. Ini arahnya ke sana ya, karena pada sudut theta dan pada sudut pi ya, berarti arahnya ke sana. Ini kita bisa hitung dengan menggunakan konsep apa yang disebut dengan uh, apa namanya sudut padat. Jadi kalau kita ini kan agak kompleks ya, seperti menghitung uh, benda tiga dimensi ya untuk koordinat bola ya. Nah, akan lebih mudah kalau kita menggunakan apa yang definisi baru yang disebut dengan sudut padat, solid angle. Apa yang dimaksud dengan solid padat? Maksudnya sudut padat ya, atau solid angle. Bayangkan saja kalau Anda punya pisah ya, pernah makan pisah lah ya, atau punya semangka ya, nggak apa-apa ya, bulan puasa ya, ngomongin makanannya. Jadi yang namanya benda sudut padat, yaitu angle, solid angle, itu adalah ini kayak sudut tembereng ini ya, yang Anda pasti ingat ini tembereng ya. Nah ini sudutnya ini panjang panjang busur ya, panjang busur ya, ini sudutnya yang ini ya. Ini adalah sudut padatnya. Tapi kalau untuk tiga dimensi itu dilambangkan dengan omega ini ya, huruf W ini omega ya. Nah ini sudut apa sudut solid angle-nya ya, solid angle. Jadi apa yang dimaksud dengan solid angle? Seperti ini ya, kalian bisa lihat sendiri ya, bagaimana mendefinisikannya. Ini untuk mempermudah ya. Ya silahkan saja ini kalau apa mau memperdalam secara geometrinya, tapi ini adalah paling gampang kita membuat persamaannya seperti ini ya. Dan itu satuannya itu adalah steradian ini ya. SR ini adalah satuan dari sudut padat ya. Jadi kalau misalnya untuk bola ya, maka sudut padat itu adalah sama dengan 2pi steradian ya. Karena kenapa? Ini untuk jari-jarinya sama dengan satu ya, untuk jari-jarinya sama dengan satu. Jadi kalau untuk benar apa setengah bola, maka ini karena ini satu bola ya. Ini untuk bola satu satu bola, maka kalau setengah bola tinggal dibagi dua ya. Ini 2pi steradian ya. Oke. Nah, ini cara matematik ini ya seperti ini bla 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 ya. Kalian baca sendiri aja ya. Nah, akhirnya kita akan mendapatkan bahwa kita bisa menghitung dengan cara ini ya geometrinya seperti ini ya dengan menggunakan sudut padat tadi ya. Kita akan mendapatkan formula ya, formula ya. Akhirnya ada hubungan antara yaitu energi yang dipancarkan yaitu dilambangkan dengan E emisivitas dengan intensitas radiasi tentulah ya karena intensitas radiasi sebenarnya yang dipancarkan kan ini kan dipancarkan dari suatu permukaan cuma pada arah tertentu ya pada arah tertentu jadi ada hubungan antara
emisivitas dan intensitas. Nah, apa hubungannya secara total ya? Secara total ya, untuk setengah bola ini kan setengah bola ya, integralnya setengah bola ya. Maka emisivitas itu tidak lain sama dengan Pi dikali intensitas radiasi ya yang dipancarkan. E itu adalah emisivitas ya. Emisif. Jadi emisif. Jadi singkatan dari E ini ya, emisif ini ya. Itu adalah yang dipancarkan ya. Jadi untuk benda hitam tinggal ditaruh aja B ya, huruf B. Nanti itu black body ya. Anda ganti saja ini E-nya itu dengan black body ya. Itu cara menghitung intensitas. Kenapa? Karena benda hitam ini kan sama ke segala arah, makanya gampang, tinggal dibagi aja E dengan Pi. Jadi konsentrasi tepan Boltzmann dikali temperatur pangkat 4 dibagi Pi itu adalah intensitas radiasi benda hitam karena dia ke segala arah sama ya. Oke, ada juga yang disebut dengan irradiation. Ya, ini sinar yang datang. Jadi radiasi yang datang kepada permukaan. Jadi bukan yang dipancarkan, tapi yang mengenai suatu permukaan. Nah, ini ada juga intensitasnya karena tergantung dari arahnya ya, arah yang ke suatu titik tertentu ya. Dan ini juga bisa dilambangkan dengan intensitas ya. Tapi lambang di bawahnya I ya, yaitu irradiation singkatan dari ini ya. Artinya ini adalah sinar yang datang atau radiasi yang datang mengenai suatu permukaan. Ya, kalau E tadi adalah sinar yang keluar dari suatu permukaan ya, atau energi yang keluar dari permukaan ya. Nah, tadi sudah ya, jadi ada intensitas ya, itu baik untuk emisi yang memancarkan maupun yang datang irradiation. Ada juga yang disebut dengan radiosity. Nah, jangan lupa ya, suatu benda, benda ini ya, yang bukan benda hitam ya. Kalau benda hitam kan cuma punya daya emisi dan daya serap ya. Tapi untuk benda-benda real, benda-benda nyata lainnya yang bukan benda hitam lah pokoknya ya. Dia punya selain dia memiliki kemampuan memancarkan radiasi ya ini ya yang dilambangkan dengan huruf E, dia juga bisa memantulkan radiasi yang datang. Dia kan punya kemampuan juga memantulkan seperti baju putih ya. Kenapa Anda pakai baju putih? Karena dia kalau ada radiasi yang datang dari matahari, itu akan dia pantulkan. Nah, akan dia pantulkan. Ya. Sebagian besar itu dia akan pantulkan. Jadi jarang sekali yang ada yang diserap ya. Nah, ini artinya apa? Yang di yang dikeluarkan oleh suatu permukaan ini kan terdiri dari dua ya, yaitu daya yang dipancarkan dan daya yang dipantulkan. Nah, penjumlahan dua ini yang disebut dengan radiosity. Jadi yang dipancarkan ditambah yang dipantulkan. Itu yang disebut dengan radiosity, yaitu yang emissivity, emissivity huruf E ditambah R itu adalah reflectivity, yaitu yang dipantulkan. Ya. Jadi ada dua ya. Nah ini disebut dengan radiosity dan dilambangkan dengan huruf J. Dan ini tidak berlaku untuk benda hitam ya, karena ini benda ini untuk yang bisa memiliki kemampuan memantulkan seperti yang warna abu-abu, warna putih, ya, itu memiliki kemampuan memantulkan. Ya, oke. Oke, kalau ini tadi sudah sebagai fungsi dari apa? Arah, ya. Nah, ada juga untuk yang fungsi dari ruang, ya, fungsi dari ruang. Jadi ini dilambangkan dengan besaran spektral. Jadi di ruangnya ya, ruangnya. Jadi banyak ya yang bisa kita ini ya. Jadi kalau fungsi dari ruang ini bisa kita lambangkan dengan lambda, lambda ya. Jadi artinya apa? Ruang itu semuanya. Seperti ini ya. Kalau fungsi ini fungsi dari arah kan ini, tapi kalau ruang ini semuanya. Artinya apa? Totalnya. Ya totalnya yaitu hanya fungsi dari panjang gelombang dan temperatur saja, temperatur saja ya untuk benda hitam ya. Nah ini ya, ini ya. Jadi dia hanya merupakan fungsi dari panjang gelombang dan temperatur ya. Tapi kalau untuk secara geometri, kalau kita mau menghitung sebagai fungsi panjang gelombang, ya seperti ini rumusnya ya. Oke, yang spektral berdasarkan apa ruang ya. Nah, jadi sifat-sifat radiatif ya, ada yang disebut emissivity ya. Tentu kalian sudah paham ini memancarkan. Yang namanya memancarkan dia memiliki kemampuan memancarkan dan yang maksimum itu adalah benda hitam ya.
Nah, untuk benda-benda ini semua benda itu emisivitas itu di antara nilainya di antara 0 sampai 1 ya. Dan yang memiliki nilai 1 karena dia maksimum hanya benda hitam. Dia kemampuan memancarkan radiasinya sangat besar ya. Jadi emisivitasnya adalah 1 ya. Tapi kalau untuk benda-benda lain yang selain benda hitam, dia memiliki emisivitas di bawah 1, kurang dari 1 ya. Oke. Nah, ini adalah spektralnya ya, sebagai fungsi spektral. Jadi kalau kita mau menghitung ini, kita bisa buatkan grafiknya dari fungsi spektral. Artinya apa? Sebagai fungsi dari panjang gelombang dan temperatur. Khusus untuk benda hitam ya, apa namanya, terhadap benda hitam ya, terhadap benda hitam ya. Nah, ini ya, kita bisa buat dia sebagai fungsi panjang gelombang ya, sebagai apa emisivitasnya. Ya. Jadi setiap benda itu tidak memiliki emisivitas yang sama semua konstan, tidak, karena ini tergantung sekali dengan panjang gelombangnya. Ya, jadi contohnya misalnya ya, ada kita buat di sini ada suatu permukaan warnanya katakanlah warna putih ya. Ini ada suatu permukaan katakanlah baju kalian ya. Ini warnanya putih ya, ya, warnanya putih. Jangan dikira kalau ini karena bukan benda hitam, bahwa energi yang dipancarkan dari ke arah sana itu sama, belum tentu. Bisa saja ini lebih kecil yang arah ke sini. Bisa saja dia lebih besar arah ke sana ya. Tergantung dari apa? Panjang gelombang yang dia pancarkan ini. Berapa panjang gelombangnya ini ya, lambdanya ya. Berapa panjang gelombang yang dia pancarkan ya. Tergantung dari jenis panjang, berapa besar panjang gelombangnya ya. Seperti itu ya. Jadi kenapa apa namanya yang seperti ini kok bisa nggak sama gitu ya emisivitasnya ya karena dia tergantung dari panjang gelombangnya. Tapi kalau kita mau menghitung semuanya, artinya apa? Kalau kita kalau mau menghitung satu arah ini ya pusing ya. Kita nggak mau menghitung cuma ke arah sini, ke arah sini, ke arah sini, totalnya aja deh ya. Kita mau total aja deh. Kira-kira gimana kalau kita hitung secara total ya? Ya apa ini? Nah, cara gampangnya ya itu kita mengambil nilai rata-rata ya, rata-rata dari semua ini ya. Semua ini kita rata-ratakan ya. Nah, caranya gimana ya? Kita buat apa namanya? Formula ya. Di sini sudah dibuatkan formula untuk mencari nilai rata-ratanya ini ya. Nilai rata-ratanya ya. Jadi misalnya ya, ini kita bisa ambil kontan, kita anggap saja walaupun dia sebenarnya nggak kontannya agak naik ya, naik ya. Kita ambil saja nilai tengahnya ini ya, emisivitasnya ya. Kemudian di sini emisivitasnya ya kita ambil aja nilai tengahnya di sini ya. Emisivitas yang kedua dari panjang gelombang lambda 1 ke lambda 2 dan sisanya ini kita ambil yang ini, maka kita bisa mencari berapa nilai rata-rata daya emisivitas atau emisivitinya ya. Jadi sifat emisivitasnya yang dipancarkan oleh suatu benda bukan benda hitam. Ya, dengan cara seperti ini. Nanti kita akan berikan contohnya. Simpel, mudah sekali ini ya, tidak begitu sulit ya. Nah, tentu ya, tadi itu sudah benda hitam ya. Kita akan bicara bagaimana kalau bendanya bukan hitam. Ya, sebenarnya kalau bukan benda hitam ya kompleks karena banyak sekali ya. Sifat-sifat benda yang bukan benda hitam ya ada kaca, ada yang kaca itu warnanya transparan, ada warna apa alaminya ya, warna alaminya ya. Ada kayu, kayu itu ya biasanya warnanya kecoklatan atau apa ya. Bagaimana cara kita menghitung apa daya apa nah, emisivitasnya, daya pancarnya. Nah, tidak semua bisa kita hitung ya, tapi kita bisa asumsikan. Jadi tidak semua benda. Jadi kita yang paling umum kita asumsikan kalau benda itu sifatnya seperti abu-abu dan difus ya. Jadi kita ini namanya idealisasikan juga. Jadi yang bisa kita hitung ya. Ya. Yang namanya benda hitam yang bukan benda hitam ya, maka emisivitasnya itu tidak kontan ya, tentu ya. Kalau yang benda hitam maksimum pasti kontan sama dengan 1. Nah ini, nah kalau yang namanya permukaan difus ya, permukaan difus, jadi dia ke segala arah sama emisivitasnya, sama. Tapi di bawah 1 nilainya ya. Ini sama tapi di bawah 1.
Nah, kalau yang permukaan abu-abu, ya, dia emisivitas pada panjang gelombangnya itu sama, kontan. Kita ambil kontan, ya. Jadi kontan, jadi sama semua. Jadi ke segala ke arah lain, tidak ke segala apa namanya, mungkin dia berbeda dalam arah, tetapi dia kontan terhadap panjang gelombang, ya. Terhadap panjang gelombangnya dia bisa kontan, artinya lurus saja ya, seperti ini ya. Ini lurus saja, kontan dia terhadap panjang gelombang ini, ya panjang gelombang ini nilainya sama, gitu ya. Ini kan kontan ya. Nah, itu yang disebut dengan permukaan abu-abu. Jadi permukaan abu-abu yang ini, ya, yang kontan ini ya. Nah, kalau permukaan difus, dia memiliki sifat yang ini ya, kontan terhadap segala arah, tapi bisa berbeda terhadap panjang gelombang. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan berbeda ini terhadap panjang gelombang ini ke ini ke panjang gelombang dari 0 ke 1 kan beda. Ini naik sampai maksimumnya. Yang ini turun lagi ya. Ini beda ya. Jadi yang dua ini adalah gray dan diffus. Bisa kita asumsikan dia ada graynya, graynya yang lurus ini, ada diffusnya yaitu yang naik, itu ya, turun. Ya. Nah, ini ada kontannya ya. Ada adalah sifat dari gray dan diffus ya, gray dan diffus ya. Jadi dua ini yang kita pakai ya. Nah, ini adalah apa namanya, terhadap sudut ya. Anda bisa lihat sendiri ya. Ada yang kontan tapi nanti dia turun ya, dan seterusnya ya. Ini adalah apa, emisivitas ya. Benda hitam pasti satu ya, emisivitasnya. Nah, ini yang gray ya, permukaan abu-abu ya, seperti inilah ya. Ya, oh, permukaan abu-abu yang ini dia kontan. Nah, yang garis putus-putus ini adalah kontan ya. Oke. Nah, ini kalau misalnya emisivitas terhadap panjang gelombang ya, untuk beberapa material. Anda bisa lihat di sini ya. Ya, emisivitas yang dipancarkan oleh benda apa yang paling tinggi? Yaitu silikon karbida, itu masuk yang besar ya. Aluminium kalau temperaturnya 1400 ya, tapi panjang gelombangnya yang 6 ini besar nih, dia pancarkan energinya ya. Kemudian juga untuk benda-benda lainnya ya, stainless steel, aluminium oxide dan seterusnya ya. Ini adalah apa namanya, rentang-rentang dari emisivitas, daya emisivitas yang bisa dipancarkan oleh suatu benda real, bukan benda hitam ya, benda real ya. Oke. Nah, selain yang dipancarkan, tentu ada empat kan? Ada yang dipancarkan emisivitas, dan ada tiga lagi, absorptivitas, yang kemampuan menyerap ini ya. Ini dilambangkan dengan apa namanya, alfa ya, reflektivitas ya, yang itu yang dipantulkan, dilambangkan dengan rho, ini fraksinya rho ini ya. Dan transmitivitas yang diteruskan dan dilambangkan dengan tau ya. Nah, jumlah ini kalau dijumlahkan harus satu ya. Jadi yang diserap, yang dipantulkan maupun yang diteruskan, ya tetap jumlahnya harus sama dengan jumlah yang datang ya. Ini yang datang, ini yang dipantulkan, ini yang diserap, dan ini yang diteruskan. Ini jumlahnya harus sama dengan satu. Nah, ada ini pencocotannya harus sama dengan satu ya, fraksinya ya. Penjumlahan dari apa, rho ditambah alfa ditambah tau itu harus sama dengan satu. Nah, kalau misalnya untuk opak, ada suatu benda namanya opak, dia tidak memiliki kemampuan meneruskan, seperti batu cincin. Anda tahu batu cincin opak? Nah, kalau yang paham dengan batu cincin tahu ya. Dia tidak memiliki kemampuan meneruskan. Jadi dia hanya memiliki kemampuan memantulkan, menyerap. Makanya kebanyakan orang-orang kalau ini ya, ini saya nggak tahu kepercayaan atau apa. Ada pakai batu cincin buat menghindari bala atau menghindari ada yang nyantet. Ya, kemampuan cincin batunya itu luar biasa. Kenapa? Ya ini alasannya. Menurut saya seperti ini alasannya ya. Kenapa? Kalau kalian punya batu cincin, ada apa radiasi yang datang katakanlah dari santet, nah, kita asumsikan aja ya. Maka dia hanya diserap oleh batu cincin atau dipantulkan. Jadi tidak ada yang diteruskan, tidak ada mengenai badan. Ya. Nah, bagian besarnya diserap atau dipantulkan. Ini yang disebut dengan permukaan opak. Jadi tidak ada tahunnya, tahunnya sama dengan nol. Ya. Dia memiliki kemampuan menyerap atau memantulkan. Ya, itu yang disebut dengan benda opak. Ya. Ini ya, sebagai fungsi panjang gelombang, kalian bisa lihat sendiri ya. Kemudian ini kalau misalnya
apa di alam ya. Sebenarnya kemampuan menyerap juga tergantung bendanya ya. Kalau Anda bisa lihat di sini ada kemampuan menyerapnya yang paling bagus apa? Yang nomor 7 apa? Nomor 7. Ah, ini atap Singlish. Ya, jadi kalau misalnya Anda mau apa? eh Diserap semua, tidak ada yang diteruskan ya. Tapi atapnya jadi panas ya. Atapnya jadi panas, tapi tidak ada yang masuk ya. Nah, ini ada alfanya sama dengan 0,9. Artinya apa? Yang sisanya 0,1 bisa dipantulkan ya, bisa diteruskan ya. Sisanya 0,1 ya. Nah, ini yang paling bagus tuh yang ini nomor 7, kemudian berapa lagi nih? Kalau temperaturnya sekitar sini ya. Kita kalau temperaturnya 400 ya, temperatur di sekitar rumah kita ya. Nah, ini nomor berapa ini? Nomor lima itu apa? Porselen. Nah, itu juga bagus ya. Porselen untuk apa? Dia menyerap semua. Jadi dia, hampir semua dia serap ya. Hampir ini semua dia serap ini. Ini absorptif ya. Dan seterusnya. Jadi untuk bahan material bangunan juga kalian bisa gunakan bahan material apa kira-kira yang membuat rumah itu adem. Jadi tidak begitu kepanasan ketika radiasi matahari datang, terik misalnya panas terik datang. Nah, ini material-material rumah ini kalian bisa rancang ya, biar rumah ini adem ya, ya tidak kepanasan di dalamnya ya. Oke, ada disebut dengan hukum Kirchhoff ya, hukum Kirchhoff itu ini ya. Jadi emisivitas daya yang dipancarkan itu sama dengan yang diserap ya. Artinya apa? Ya itu tadi diserap dipancarkan. Jadi balik modal lah ya. Datang 5.000, dikeluarin 5.000 gitu ya. Karena yang diserap datang kan 5.000. Kemudian dia pancarkan, dia pantulkan keluar apa diberikan keluar. Datang 5.000, keluar 5.000. Ini adalah hukum Kirchhoff. Ya, hukum Kirchhoff. Ini berlaku apabila ada suatu benda dia memiliki kemampuan memancarkan energi radiasi di dalam ruang tertutup, di ruangan tertutup. Maka itu berlaku hukum Kirchhoff ya. Yang dia pancarkan ini ya. Jadi emisivitas yang dia pancarkan itu sama dengan yang dia serap. Jadi emisivitasnya ini ya, sama dengan absorptivitasnya. Absorptivitasnya. Oke. Ini ada greenhouse effect ya. Pasti kalian paham, ini tentu yang melibatkan diteruskan. Ini makanya terbuat dari kaca ya. Karena ini kemampuan meneruskan. Tahu ya. Tahu itu adalah meneruskan transmittivity ya. Transmittivity tahu itu ya. Ah, ini ya. Tahu itu adalah transmittivity. Jadi kemampuan meneruskan. Makanya seperti ada efek rumah kaca ya. Nah ini bisa dilihat oleh mata nih. Panjang gelombangnya. Itu apa namanya ketebalannya. Jadi kalian bisa merancang berapa tebalnya ya. Supaya kemampuan meneruskannya itu besar atau bagaimana. Ini kalian bisa untuk digunakan untuk perancangan ya. Oke. Ini juga atmosfer ya. Untuk atmosfer radiasi matahari yang mengenai atmosfer ya. Ini hubungannya dengan atmosfer. Ini ada pelindung lah ya. Pelindung bumi ya. Atmosfer bumi ya. Ini bisa dihitung juga ya. Atau kalian bisa mengandalkan grafik ya. Untuk iradiasi, jadi sinar yang datang dari bumi ke dari matahari ke permukaan bumi ya. Ini bisa dihitung juga ya. Dan terusnya ya, ini juga tentang radiasi solar ya. Masih bicara di atas permukaan bumi ya. Jadi di angkasa ya, di angkasa ya. Ini juga ini kalau bumi ada atmosfer, kemudian ini ada suatu benda yang bisa diserap. Bagaimana cara menghitung energinya ini dengan menggunakan persamaan ini. Yang penting kalian familiar aja bahwa ada yang diserap, ada yang dipantulkan, dan ada yang diteruskan ya. Tergantung sifat material bendanya ya. Dan ini adalah kemampuan menyerap dari matahari ya, dari beberapa permukaan. Jadi ada aluminium, jadi kemampuan menyerapnya itu kecil ya. Kemampuan memancarkan juga kecil yang dipolis ya. Yang paling besar tuh aluminium anodized. Dia memancarkannya besar, menyerapnya lumayan lah 0,14 ya. Yang paling besar dua-duanya apa? Ini kalian lihat aspal, benda aspal ya. Ya benda hitam ya. Hampir benda hitam ya. Dia menyerapnya hampir 100%, 0,9, memantulkan 100%. Makanya kalau kalian naik mobil, ada panas terik di jalan di aspal,
Karena kalau melihat pendaran-pendaran permukaan di aspal, itu memancarkan radiasi aspalnya. Ya kita bisa lihat dengan mata telanjang ya, pancaran radiasinya ya, seperti pendaran-pendaran itu ya. Karena kenapa? Dia memiliki kemampuan memancarkan 0,9, menyerap juga 0,9 ya. Ah, yang namanya benda hitam-hitam, ini aspal tuh warnanya hitam ya. Ini cat hitam juga sama. 0,97 malah lebih besar 0,97 dan 0,97. Jadi jangan pernah Anda mengecat rumah dengan warna hitam ya. Panas sekali ya. Jangan pernah. Nah, kalau warna putih dia bisa memancarkan 0,93 menyerap 0,14. Ini lumayan ya. Tidak terlalu panas untuk rumah ya. Oke. Nah, ini ya bagaimana siklus dari ini salah satu contoh ini ya apa namanya yang menyebabkan adanya energi matahari ini bisa kita manfaatkan untuk pembangunan pabrik pembangkit listrik ya. Misalnya pakai hidroelektrik. Jadi energi yang dari matahari itu bisa kita manfaatkan radiasinya. Kalian bisa bangun solar cell ya untuk apa namanya mengambil energinya ya. Kemudian disimpan ke baterai ya. Banyak sekali manfaatnya. Itu dia. Ada pertanyaan tentang ini. Kita habiskan bab 11 ini. Di dasar-dasarnya. Baru nanti minggu depan libur ya. Setelah Lebaran kita akan masuk ke bab 12. Bab 12, bab 13 ya. Tentang bagaimana cara menghitung perpindahan panas radiasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, nggak ada. Kalau nggak ada, mungkin di sini ada contoh soal lain cara menghitung emisivitas ini ya. Nah, ini tadi ya. Jadi emisivitas ini yang bukan benda hitam ini sangat tergantung dari apa? Dari panjang gelombang, panjang gelombang dan apa tadi sifat-sifat bendanya ya. Jadi dari panjang gelombang tadi ya, misalnya sifat dipus ya. Kalau dipus itu kalau gray kan spontan ya. Kalau dipus ya terhadap arah itu sama ya. Nah, sekarang kita akan coba bahas soal ya. Selain soal yang minggu lalu sudah saya berikan, kita akan coba mencari nilai rata-rata. Ya. Karena yang benda bukan hitam ini tidak sama ya. Apa namanya emisivitasnya ya. Tergantung dari panjang gelombangnya. Kalau kalian lihat tadi di sini ya. Ini ya. Ini kan nggak sama ya. Sangat tergantung dari panjang gelombangnya ya. Hanya panjang gelombang segini dia naik. Ini kecil. Ini lebih kecil lagi panjang gelombang. Maka untuk mencari nilai rata-ratanya bagaimana? Nah, ini misalnya ada contoh soal nomor 1141. Silakan buka di buku Sengal ya, ada soalnya. Diketahui misalnya fungsi emisivitas spektral ruang ya, dari suatu benda opak. Nah, benda opak tadi ya. Benda opak berarti dia hanya bisa memantulkan dan menyerap ya. Tidak ada yang meneruskan seperti cincin lah ya. Nah, ini benda opak pada 1000 Kelvin ini didekati dengan persamaan ini seperti ini. Jadi nilainya emisivitasnya itu 0,4 kalau panjang gelombangnya antara 0 sampai 2. Emisivitasnya ini 0,7 kalau panjang gelombangnya antara 2 sampai 6. Dan 0,3 kalau panjang gelombangnya 6 sampai tak berhingga. Nah pertanyaannya tentukan berapa emisivitas rata-rata, rata-rata total ini berapa rata-ratanya, dan laju radiasi emisivitas dari benda itu, dari permukaan bendanya, berapa besar radiasinya, laju radiasinya. Ini jawabannya. Silakan dibuka di buku 1141 ya. Pertanyaannya adalah emisivitas rata-rata yang A ini jawabannya 0,575. Dan yang kedua, kita harus mencari berapa eh, lajunya. Nah, lajunya itu adalah yang E. Nah, karena dia bukan benda hitam, maka kita harus tambahkan emisivitas dikalikan dengan benda hitamnya ya. Yaitu emisivitas dikali konstanta Boltzmann dikali temperatur pangkat 4. Jadi kalau benda hitam kan satu nilainya ya. Ini satu. Nah, kalau benda bukan benda hitam berarti dia tidak satu tapi kurang dari satu. Nah, kita gunakan saja persamaan ini ya. Yang ada di slide ini ya. Ini ya. Ini slide ini. Kita gunakan persamaan ini ya.
Kemudian kita mencari emisivitas ini satu integral dan bla 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 dan ini maka kita bisa cari ya. Untuk mencari emisivitas rata-rata kita gunakan ini ya persamaan ini ya. Yaitu emisivitasnya dikalikan fraksi dari panjang gelombang berapa? 0 sampai 2, ini 0 sampai 2. Emisivitas yang kedua ini, emisivitas 2 dikalikan panjang gelombangnya, ya, fraksi panjang gelombangnya antara 2 sampai 6, 2 sampai 6. Dan emisivitas yang ketiga ini 0,3, emisivitas 3 ini dikalikan panjang gelombangnya. Jadi dari 6 sampai tak berhingga ya. Nah, kita mencari F sama seperti cara kemarin ya, mencari fraksinya ya. Anda lihat kalau lambdanya sama dengan 0, ini lambda yang pertama ini sama dengan 0 ini. 0 dikalikan temperaturnya berapa? Diketahui 1000 ya. 0 kali 1000 maka dia 0. Maka kita lihat di grafik ini. Mana grafik yang tadi yang kemarin kita sudah gunakan juga ya ini ya. Ini ya. Maka kalau misalnya lambdanya 0, maka lambda kali T-nya kan 0 ya. Lambda kali T-nya kan 0 ya. Jadi 0 kali 1000. Jadi lambda kali T-nya kan 0. Nah kalau 0 di sini aja apa namanya sudah 0 ya. Ini 0 semua nih. Ya, kalau misalnya ini 0 berarti 0 juga ya. 0 ya. Kalau lambdanya sama dengan 2, 2 kali 1000. Jadi kalau lambda kali T adalah 2000. 2000 mana? Nah ini ya 2000. Berapa? 0,066728. Ini ya. 0,00066728. Ya. Nah ini untuk 2. Cari semua aja. Jadi kalian mulai dari, lihat sini panjang gelombangnya dari 0, 2, berapa lagi? 6. 6. Nah, coba kalikan. 6 kali 1000. 6000 ya. 6 kali 1000, 6000. Di sini ada 6000. Ada nih 0,737. 818 ini ya. Sama tak berhingga. Satu lagi tak berhingga ya panjang gelombangnya. Tak berhingga. Tak berhingga di mana ya? Di bawah sini ya. Hampir mendekati satu kan. Ini membesar terus ini 0,9999 ini. Jadi satu. Jadi yang tak berhingga itu sama dengan, nah ini lambdanya sama dengan satu ya. Karena dia pasti menuju satu ya. Nah kalau sudah dapat, kalian tinggal cari yang antara panjang gelombang 0 sampai 2. Itu berarti 2 dikurangi 0 ya. Jadi yang lambda 2 dikurangi lambda sama dengan 0 fraksinya. Jadi 0,066728 ini dikurangi 0 ya. Kemudian 2 sampai 6. Berarti yang ini 0,6 kan yang ini. 0,73781 dikurangi yang 2. 2 yang ini. 0,00 ini ya. Dapatlah yang ini ya. 2 sampai 6 ya. Fraksinya ya. Kemudian dari 6 sampai tak berhingga. Ini 6 tak berhingga. Berarti ini 1 dikurangi yang 6. 6 mana? Ah, ini ya. 1 dikurangi ini. Dapatnya ini ya. Nah, tinggal dikalikan aja. Jadi yang emisivitas pertama berapa? 0,4 ya. 0,4 dikalikan yang fraksinya tadi, fraksi 0,2 nah ini kan 0,066728. 0,4 kali 0,066728 tambah panjang gelombang yang keduanya emisivitasnya 0,7 ya. 0,7 kalikan 2 sampai 6 berarti yang ini 0,6719. Yang ketiganya yaitu emisivitasnya 0,3 dikalikan ini. Dapatnya ini adalah emisivitas rata-rata. Jadi ketemu jawaban yang A 0,575. Sesuai kuncinya ya. Ini kuncinya 0,575. Sekarang berapa yang dipancarkan? Ya, tinggal kalikan dengan emisivitasnya dikalikan dengan ya, untuk benda hitam yang maksimumnya ya. Maksimumnya kan yang dimiliki oleh benda hitam. Jadi emisivitas ini bukan benda hitam ya. Karena dia bukan benda hitam maka emisivitasnya kurang dari 1. Yaitu 0,575 ini ya. Kurang dari 1 kan. Jadi tinggal dikalikan dengan konstanta cepat Boltzmann dikalikan temperatur 1000 pangkat 4 ya. Jadi yang 0,575 kali konstanta cepat Boltzmann kalikan temperatur pangkat 4 dapatnya 32,6025 kilowatt per meter kuadrat. Jawabannya berapa? 32,6 kilowatt per meter kuadrat. Ini 32,6025. Oke, ada pertanyaan? Untuk mencari emisivitas rata-rata dan untuk mencari berapa daya yang dipancarkan oleh suatu permukaan yang bukan benda hitam. Bisa dipahami?
Berarti udah paham semua ya? Syukurlah kalau begitu ya. Nah, ini saya share aja contoh soal yang kedua ya, tentang menghitung emisivitas. Ini ya. Silakan kalian pelajari ini nanti UTS-nya salah satu ini ya, cuma dua soal. Satu soal dari bab 10 boiling, dan satu soal dari bab 11 ini. Di antara dua ini yang seperti antara dua inilah ya, contoh soalnya apa, soal nanti yang akan keluar. Jadi hanya satu ya yang diambil ya. Dan mirip-mirip lah di antara dua ini ya. Jadi kalian pelajari saja contoh soalnya ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan ya kita akhiri ya perkuliahan hari ini ya. Jadi Maaf Pak, sampai ketemu lagi setelah Lebaran, langsung UTS ya, yaitu dua soal, jangan lupa ya. Satu dari boiling, satu lagi dari ini radiasi, dasar-dasar radiasi thermal ini ya. Oke ya, kalau mohon nggak ada maaf Pak. pertanyaan, ya Untuk yang belum absen gimana Pak? Saya tadi telat banyak. Ada 10 menit berapa Pak. orang? Saya Pak. Ya, ada berapa orang? Kelas Saya berapa?